nasihat untuk mentauhidkan Allah dan melarang perbuatan dosa syirik. Kewajiban pemimpin negara yang paling besar, termasuk pemimpin provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai RT RW. Kewajibannya yang terbesar atas masyarakatnya adalah mengajarkan kepada mereka tauhid. Ini sayangnya tidak dipahami oleh para pejabat yang berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan hari ini. Mereka tidak tahu itu kewajiban utama seorang pemimpin. Ini harus dipahami. Tanggung jawab terbesar seorang penguasa, seorang pemimpin adalah mendakwahkan tauhid kepada masyarakatnya. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin negara. Yang utama beliau lakukan sebagai pemimpin adalah mendakwahkan tauhid dan menjaga kaum muslimin dari perbuatan dosa syirik. Sehingga Nabi SAW dalam sepanjang hidup beliau selalu mendakwahkan tauhid dan melarang perbuatan-perbuatan syirik serta melarang hal-hal yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai pemimpin. Bahkan beliau bukan hanya mendakwahi kaum yang beliau pimpin saja, tapi juga kepada negara-negara luar. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Begitu pula beliau menulis surat kepada para raja agar masuk Islam dan mengajak masyarakatnya untuk masuk Islam. Di antara surat beliau adalah kepada Heraklius, penguasa Romawi, negara superpower di masa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herakl azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd fa inni ad'uka bidiayatil Islam. Aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna alaika ithmal arisiyin. Perhatikan baik-baik jemaah sekalian, surat singkat Nabi SAW kepada Heraklius, penguasa Romawi. Di sini ada pelajaran penting bagi setiap pemimpin negara, bagi setiap pemimpin wilayah. Ingat, ini termasuk RT RW ya, yang punya kewajiban memimpin masyarakatnya. Begitu pula lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, semua yang Allah berikan amanah memimpin masyarakat. Perhatikan surat Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti hidayah. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fa inni ad'uka bidiayatil Islam. Sungguh aku mengajak kepadamu untuk masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah agar kamu selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali, yaitu pahala beriman kepada Allah dan Nabi Isa alaihissalam, kemudian pahala beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Karena Heraklius adalah seorang Nasrani. Fa in tawallaita fa inna alaika itsmal arisiyin. Namun kalau kamu berpaling, kamu tidak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosa kaummu. Perhatikan kalimat ini jemaah sekalian. Kalau Heraklius sebagai pemimpin dia tidak mau masuk Islam, kata Nabi SAW, dia akan menanggung dosa rakyat yang dia pimpin. Ini beratnya menjadi pemimpin. Kalau dia tidak mengamalkan ajaran Islam, maka dia akan menanggung dosa masyarakatnya. Karena itu tugas utamanya, memberi contoh pengamalan terhadap ajaran-ajaran Islam. Dan ajaran Islam nomor 1 adalah tauhid. Apalagi dia sudah jelas-jelas melihat perbuatan yang mungkar, dia punya kuasa untuk merubahnya, tapi dia tidak melakukannya. Dan yang lebih parah lagi, dia malah ikut mengajak orang melakukan kemungkaran tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kita, innakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Hanya kesenangan sementara, 5 tahun, 10 tahun, itu tidaklah lama, akan berganti generasi baru. Setelah itu yang tersisa hanyalah penyesalan. Maka ini harus dipahami oleh setiap pemimpin, penguasa. Tugas utamanya sebagai pemimpin adalah menegakkan agama, menegakkan tauhid, mengajak masyarakatnya untuk mentauhidkan Allah dan melarang mereka berbuat syirik. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.